sel elektrolisis. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sel volta ya. Jadi yang namanya sel elektrolisis itu kebalikannya dari sel volta. Kalau dulu kita bahas bahwa sel volta itu adalah perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik. Sementara kalau sel elektrolisis kebalikannya, dari energi listrik menjadi energi kimia. Jadi pada sel volta ini atau pada sel elektrolisis ini reaksi redoks itu terjadi secara tidak spontan ya. Jadi kalau sel tersebut dialiri listrik, baru terjadi suatu reaksi redoks atau reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, pada sel elektrolisis, pada katoda terjadi reaksi reduksi dalam spesi tertentu yang ada di dalam larutan ya. Kemudian spesi tersebut mengalami oksidasi di anoda atau di elektroda positif ya. Jadi kalau pada sel elektrolisis, elektroda positifnya adalah mengalami oksidasi. Nah, berbeda dengan reaksi sel volta sebelumnya. Kalau pada sel elektrolisis katodanya itu bermuatan ini. Ini kalau dalam sel volta. Tetapi kalau dalam sel elektrolisis sebaliknya. Katoda merupakan elektroda negatif, sedangkan anoda merupakan elektroda positif ya. Jadi yang negatif di sini adalah katoda. Yang ini adalah namanya anoda. Anodanya itu muatannya adalah positif, sementara katodanya muatannya negatif. Nah, karena di anoda terjadi oksidasi, di katoda terjadi reduksi. Nah, selalu seperti itu. Spesi yang mengalami reduksi ada di katoda dan spesi yang mengalami oksidasi berada di anoda, tergantung pada potensial masing-masing. Di mana spesi yang mengalami reduksi itu biasanya mempunyai potensial elektroda yang lebih positif, sementara spesi yang mengalami oksidasi yaitu yang mempunyai potensial elektroda yang lebih negatif ya. Jadi tidak selalu yang kationnya atau yang kation yang bermuatan ionnya ya, yang ionnya positif mengalami reduksi, tidak selalu, dan tidak selalu anion yang mengalami oksidasi. Jadi kalau dalam sel volta sebelumnya yang mengalami oksidasi dan reduksi itu biasanya kalau tidak logamnya ya larutan yang dimasukkan ke dalam sel itu. Tetapi kalau pada sel elektrolisis yang teroksidasi dan tereduksi bisa saja bukan larutannya tetapi hanya pelarutnya, yaitu berupa air yang mengalami reduksi atau oksidasi. Jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan dalam sel elektrokimia. Misalnya reaksi pada anodanya. Jadi ini ketentuan reaksi pada anoda. Kalau misalnya anodanya terbuat dari
logam PT, AU atau C. Nah, PT itu kepanjangan dari platina, kalau AU itu emas, kalau C itu karbon, ya. Maka anodanya tidak ikut teroksidasi. Nah, yang teroksidasi yang mana? Nah, kalau ion OH-nya teroksidasi, dia akan menjadi H2O dan gas O2. Nah, reaksinya seperti ini. Kemudian kalau terdapat sisa asam halida, misalnya di situ larutannya berupa larutan HCl, HBr. Nah, maka yang teroksidasi adalah ini ion asam halidanya menjadi molekulnya, sehingga ion ini menjadi Br2 gitu. Kemudian yang ketiga, ion sisa asam oksi SO4 2-. Nah, NO3 CO3 2-. Nah, ini tidak teroksidasi. Yang teroksidasi adalah air atau pelarutnya. Jadi misalnya larutannya diisi dengan misalkan H2SO4. Nah, maka ini kan mengandung ion SO4 2-. Nah, ini tidak teroksidasi. Yang teroksidasi adalah pelarutnya atau airnya. Yang kedua, kalau anodanya terbuat dari selain PT, AU, dan C, maka anoda tersebut ikut teroksidasi. Misalnya anodanya berupa logam Ag, maka Ag atau batang dari itu ya, anodanya itu dia ikut teroksidasi menjadi Ag+ dan 1 elektron. Kalau misalnya logamnya pakai Cu, maka menjadi Cu2+ plus 2 elektron. Reaksi pada katoda atau reaksi reduksi, yaitu ini beberapa ketentuannya ya. Ion H+ itu dia tereduksi menjadi gas H2. Kemudian kalau ion-ionnya berupa ion logam, maka ion logam alkali dan alkali tanah serta ini Al dan Mn2 tidak mengalami reduksi. Yang tereduksi adalah air atau pelarutnya, sehingga reaksinya seperti ini. Kalau ion-ion logam selain alkali dan alkali tanah, maka yang tereduksi adalah logamnya ya. Nah, selain yang seperti ini tadi ya, selain NaK, C2, Mg dan seterusnya. Oke, ini adalah contoh reaksi dari elektrolisis. Jadi misalnya nih, saya melakukan elektrolisis larutan CaCl2 dengan elektroda karbon. Jadi pada kasus ini anodanya reaksinya adalah 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Sementara katodanya terjadi reaksi H2O plus 2 elektron dan H2 plus OH2-. Nah, reaksi ini kita bisa jumlahkan ya. Jadi Cl2 yang ini saya hapus dulu ya. Nah, Cl yang ini ditambah dengan 2H2O menjadi 2Cl- dan 2H2O. Kemudian Cl2 ditambah dengan H2 ditambah dengan OH- menjadi ini. Nah, semua dijumlahkan aja. Nah, 2 elektronnya ini saling menghabiskan, jadi habis tidak usah ditulis. Nah, sekarang kita ke hukum Faraday. Jadi seorang ilmuwan yang bernama Michael Faraday ini menemukan fakta bahwa banyaknya perubahan kimia yang dihasilkan oleh arus listrik berbanding lurus dengan jumlah listrik yang dilewatkan ya. Fakta tersebut kemudian oleh Faraday disimpulkan sebagai hukum Faraday ya.
Jadi ini adalah bunyi dari hukum Faraday. Kalau ditulis seperti ini, W sama dengan E kali F, di mana W itu adalah massa zat hasil elektrolisis dalam gram, E-nya adalah massa ekuivalen atau zat hasil elektrolisis, di mana E sama dengan AR dibagi dengan valensi. AR itu massa atom relatif ya. Valensi itu biasanya muatannya. Karena 1 Faraday itu setara dengan 96500 kolom, sedangkan 1 kolom itu setara dengan 1 ampere detik, maka hukum Faraday itu dapat dijabarkan menjadi ini ya. W sama dengan EIT dibagi 96500. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Misalnya nih, saya mau mengelektrolisis sebuah larutan Ag nitrat. Ini adalah larutan Ag nitrat ya, AgNO3. Nah, ini akan saya aliri listrik 10 ampere selama 1 jam. Kemudian berapa sih logam perak yang dapat diendapkan? Nah, Ag nitrat ini kan Ag itu kan simbol dari perak ya. Jadi ini kalau bahasa Indonesianya adalah perak nitrat, larutan perak nitrat ya. Ini kemudian saya aliri listrik sebanyak 10 ampere selama 1 jam. Nah, nanti ini kira-kira Ag-nya yang terendapkan ada berapa sih? Nah, peraknya yang terendapkan itu ada berapa? Nah, caranya adalah kita cari dulu E dari Ag-nya ya. E tadi ingat AR dibagi dengan valensi. AR dibagi dengan valensi. Nah, AR itu adalah massa atom relatif. Massa atom relatif Ag itu 108. Ini bisa kita lihat di tabel periodik ya, tidak usah dihafalkan. Sementara valensi dari Ag di sini 1. Kenapa? Karena Ag ini kalau mengion ya, dia akan menjadi Ag plus elektron. Nah, karena plusnya ini ada 1, bukan 2 plus, bukan 3 plus, maka valensinya adalah 1, sehingga E-nya adalah 108. Kemudian kita masukkan ke rumus W EIT dibagi 9650. E-nya adalah 108, I-nya ini adalah listriknya, kemudian T-nya adalah waktunya. Ya, waktu 1 jam itu kan sama dengan 3600 detik ya. Jadi kita rubah menjadi detik. Sehingga hasilnya adalah 108 dikali 10 dikali 3600 dibagi 96500, yaitu sama dengan 40,29 gram. Jadi jawabannya, kalau kita mau mengalirkan listrik pada larutan Ag nitrat selama 1 jam, maka kita bisa mempunyai atau mengendapkan logam perak sebanyak 40,29 gram. Jadi di sini nanti ada endapannya, endapan peraknya.